Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Jiwandani dari kelas B semester 4 peternakan. Di sini saya akan menerangkan proposal penelitian yang sudah saya rancang. Mungkin lanjut, kita akan mulai presentasinya. Yang pertama, judul proposal penelitian saya ini performa karkas dan kualitas fisik daging ayam petelur afkir dengan pemberian tepung daun pepaya selama pemeliharaan. Untuk kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, keselamatan kepada saya dan kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul performa karkas dan kualitas fisik daging ayam petelur afkir dengan pemberian tepung daun pepaya selama pemeliharaan. Proposal ini dibuat sebagai syarat untuk melaksanakan penelitian. Dan tidak lupa pula saya banyak berterima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman yang sudah membantu untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Pendahuluan. Daging ayam petelur afkir memiliki kelemahan pada tekstur yang alot karena berumur tua, sehingga kurang diminati konsumen. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas daging yang alot perlu ditambahkan zat pengempuk dan bisa diberikan sebelum atau setelah dipotong. Daun pepaya merupakan limbah pertanian dari produk utama buah pepaya yang belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai bahan pakan ternak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya di sini yaitu pertama, untuk mengetahui konsumsi pakan ayam. Yang kedua, untuk mengetahui pertambahan bobot badan ayam. Yang ketiga, untuk mengetahui konversi pakan ayam. Yang keempat, untuk mengetahui kualitas daging ayam. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu tepung daun pepaya dalam ransum dapat memperbaiki kualitas daging ayam petelur afkir. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat khususnya peternak ayam petelur untuk menangani kualitas daging ayam afkir. Hipotesis penelitian ini adalah kualitas daging ayam petelur afkir yang alot, pemanfaatan daun pepaya sebagai bahan tambahan ransum ayam petelur untuk memperbaiki kualitas daging. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Daging. Menurut Suparno 2005, daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang dapat dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Ayam petelur afkir adalah ayam betina petelur dengan produksi telur rendah sekitar 20-25% pada usia sekitar 96 minggu. Menurut Gillespie dan Flanders 2010 dalam Eco DKK 2012, daging ayam petelur afkir ini memiliki tekstur yang kasar, alot dan juicy. Selanjutnya, tanaman pepaya merupakan tanaman yang mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Menurut Saryawiri 2002, tanaman pepaya memiliki banyak manfaat mulai dari bagian akar, batang, daun, bunga dan buahnya, yaitu dengan sumber vitamin, mineral dan senyawa lain untuk kebugaran tubuh dan berkhasiat obat dalam bidang kesehatan. Muhyiddin 1999 mengatakan bahwa selain sebagai bahan pengempuk daging, papain yang diperoleh dari tanaman pepaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, dan bahan penghidrolisis protein pada pembuatan pepton dan asam-asam amino. Selanjutnya, materi dan metode. Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pasca Panen Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bahan dan alat yaitu ayam betina berumur 35 minggu yang berjumlah 25 ekor, kandang baterai, ransum yang digunakan pada penelitian ini tersusun dari bahan seperti jagung, tepung ikan, dedak padi, dan garam dapur atau naci. Selama penelitian ini, air minum yang diberikan berasal dari sumur bor. Selanjutnya, adapun peralatan lain yang digunakan dalam timbangan adalah timbangan digital, tempat ransum, tempat minum, ember, skop, terpal, seng, dan alat tulis. Ini tidak lupa pula dengan desinfektan. Selanjutnya, rancangan percobaan.
Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini rancangan acak kelompok atau RAK dengan 5 perlakuan. Masing-masing perlakuan terdiri dari atas 3 kelompok dan setiap kelompok terdiri atas 5 ekor ayam. Perlakuan tersebut adalah ransum komersil perlakuan A, ransum yang ditambahkan 0,25% daun pepaya B, ransum ditambahkan 0,50% daun pepaya C, ransum tambah 0,75% daun pepaya D, dan ransum yang ditambah 1% daun pepaya. Selanjutnya, variabel yang diamati. Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah berat bobot ayam, berat karkas, persentase karkas, komposisi fisik karkas, kualitas daging meliputi warna, pH, dan kadar air, daya ikat air, dan susut masak pada daging. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini yaitu persiapan kandang. Sebelum ayam datang atau masuk, terlebih dahulu kandang disanitasi dan dibersihkan, dipersiapkan segalanya sebelum betul-betul ayam itu datang gitu. Yaitu setelah itu tahapan pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan dilakukan mulai ayam berumur 35 minggu sampai 45 minggu. Selanjutnya, pembuatan tepung daun pepaya atau TDP. Daun yang digunakan adalah daun yang dalam keadaan segar, dipetik dari tangkai kelima hingga pucuk, dan daun dipisahkan dari batang daunnya. Daun pepaya segar disediakan, kemudian dibersihkan dengan air. Daun yang sudah dibersihkan dipotong-potong, lalu dijemur hingga kering. Setelah itu baru dibuat tepung dengan mesin penggiling. Selanjutnya, analisis statistik. Data yang diperoleh dari analisa dengan sidik ragam, dan apabila terjadi perbedaan yang nyata, P kecil dari 0,05, di antara perlakuan dilanjutkan dengan uji dan Duncan, Steele dan Torrio 1989. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari proposal penelitian saya. Jika ada banyak kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Dikarenakan sini saya pun masih belajar. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.